Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Kembang. Saya dari kelompok 1. Saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja sektor publik Yayasan Hati Gembira Indonesia. Kelompok saya terdiri dari Anbia Abdul Ghani, Laras Kembang, Indah Nurul, Paskalis Gratio, Putri Hana Zahra. Selanjutnya ada elemen pokok pengukuran kinerja. Itu ada tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Yang pertama, membangun kembali sekolah-sekolah yang terkena bencana alam, memberikan pendidikan dan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi, kemudian ada melindungi dan melestarikan lingkungan alam, kemudian menjalin kemitraan dengan pemerintah dan organisasi lain untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, melakukan kampanye kesadaran dan pendidikan lingkungan untuk mendorong perlindungan alam di komunitas target. Selanjutnya ada elemen kelompok pengukuran kinerja. Yang pertama, merumuskan indikator dan ukuran kinerja. Itu ada seberapa banyak jumlah orang atau kelompok yang menerima manfaat dari program-program yang telah dilakukan oleh Yayasan Hati Gembira Indonesia. Efek jangka panjang yang dihasilkan oleh program-program yayasan terhadap kondisi sosial atau lingkungan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi kepuasan oleh masyarakat terhadap program yayasan. Kemudian yang kedua ada tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi. Yang pertama adanya penurunan presentasi pada tingkat kemiskinan di wilayah yang dilayani oleh Yayasan Hati Gembira. Yang kedua, banyaknya masyarakat yang peduli terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Dan yang ketiga, tercapainya target untuk penerimaan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Baik, selanjutnya ada elemen pokok pengukuran kinerja. Di sini ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja di sini ada 3, yaitu evaluasi kemajuan pada yayasan dari waktu ke waktu, evaluasi transparansi keuangan terkait penggunaan dana pada yayasan, dan evaluasi apakah program yang dijalankan telah memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Lalu ada aspek-aspek pengukuran kinerja sektor publik. Di sini ada kelompok masukan atau input. Adalah relawan, donatur, staf yayasan, konsultan, mitra kerja, sumber daya, finansial, kantor atau ruang pertemuan, serta transportasi. Selanjutnya ada aspek-aspek dari pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama ada kelompok proses dalam pengembangan proposal proyek sebagai kegiatan pengumpulan dana, proses pengelolaan program yayasan supaya sesuai dengan tujuan awal, membangun dan menjaga kerjasama dengan pihak eksternal, termasuk organisasi, mitra, pemerintah, lembaga lain, dan komunitas lokal. Proses pelatihan sumber daya manusia yang melibatkan pemantauan kinerja, pengelolaan konflik, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi mereka, serta proses evaluasi dan pemantauan program-program yang telah dilaksanakan. Lalu berikutnya ada aspek dari kelompok keluaran, yaitu output, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, penyedia pendidikan non-formal, laporan penelitian, artikel ilmiah, buletin, bantuan sosial, pelestarian alam, dan lingkungan. Lalu kelompok berikutnya ada kelompok hasil, yaitu outcome, dapat meningkatkan layanan bagi masyarakat miskin, meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil, meningkatkan akses bantuan sosial, peningkatan literasi dan numerasi bagi anak-anak, mencapai hasil dalam bentuk perubahan sosial yang lebih luas di masyarakat yang mengarah pada pengurangan ketimpangan sosial, peningkatan kemampuan organisasi dalam hal perencanaan. Sekian. Selanjutnya adalah kelompok manfaat atau benefit. Yang pertama, meningkatnya kualitas hidup keluarga karena akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, peningkatan kesehatan masyarakat karena adanya layanan kesehatan yang terjangkau, pengurangan kemiskinan di komunitas tertentu, kualitas alam dan lingkungan yang lebih baik. Yayasan dapat memberikan manfaat kepada mitra dan organisasi masyarakat yang bekerja sama dalam programnya, memberikan manfaat kepada pemerintah dan pihak berwenang melalui kontribusi mereka dalam mengatasi masalah sosial yang menjadi perhatian publik. Selanjutnya, kelompok dampak atau impact, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pengurangan ketimpangan sosial, perbaikan aksesibilitas, perlindungan serta perbaikan lingkungan alam, peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap isu lingkungan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.